Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Azza wa Jalla, dan kembali menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, disebabkan Dialah yang kembali pula menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatan untuk kita, yang semoga dengan kenikmatan itu kita bisa mampu membalasnya, minimal bukan untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan pula dari kajian yang kemarin, yang dimana kita telah memasuki pada tahun 4 Hijriah, bahwasanya pada tahun 4 Hijriah terjadi peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi yang mengira kaum muslimin telah lemah setelah dikalahkannya dari perang Uhud, yaitu khususnya dari kabilah Bani Nadir. Akan tetapi ketika di penghujung tahun 4 Hijriah, karena dia dikalahkan Bani Nadir, permusuhan semakin keras antara munculnya kekalahan tersebut yang melahirkan sifat hasad dan dengki pada orang-orang Yahudi, yang dimana akhirnya mereka bersepakat untuk membuat kekuatan dengan kafir Quraisy untuk mengalahkan dan mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Sampai-sampai mereka berkumpul, itu mengumpulkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Itu jumlahnya 10.000 orang. 10.000 pasukan, bayangkan. Kota Madinah yang sangat kecil. Kalau kita masuk mulai dari Uhud, itu sudah masuk dari kota Madinah tersebut, yang jaraknya tidak jauh sekali dari Masjid Nabawi. Itu kalau 10.000 pasukan, itu sangat sebentar sekali untuk menguasainya. Akan tetapi dengan kelembutan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kaum muslimin dikumpulkan seluruhnya, baik anak muda, orang tua yang kuat, yang tidak terlalu kuat, dikumpulkan. Karena sudah ada kabar bahwa akan dikelilingi oleh musuh, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung datang dan bermusyawarah dengan sahabatnya. Wahai sahabatku, bagaimanakah pendapat kalian ketika musuh ingin mengelilingi kita, bagaimana ini? Akhirnya langsung mengedepankan dirinya, yaitu Salman Al-Farisi, yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami orang-orang Paris, kalau sudah tidak ada jalan keluar, kekuatan kami lemah, kekuatan musuh kuat, pasukan kami sedikit, pasukan musuh banyak, wahafarna, maka kami membuat khandak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat khandak. Khandak adalah galian besar yang dimana sehingga pasukan kuda tidak bisa lewat. Dia akan tenggelam, dan tenggelamnya itu akan mati karena di situ akan dibuatkan kayu-kayu yang modelnya seperti tombak, yang mengakibatkan ketika jatuh para pasukan, karena disebabkan terlalu banyak baku dorong-dorong, maka dia akan mati di hal tersebut. Kalau kita mengatakan galian besar untuk mengelabui musuh. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari saran Salman Al-Farisi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan para sahabat dan mengelompokkan setiap satu kelompok 10 orang, dan setiap satu kelompok kira-kira 100 meter yang dia gali. Yang lebarnya itu sangat lebar, yang kalau kita lihat itu sangat mustahil dikerjakan oleh manusia dalam waktu yang cepat. Akan tetapi Allah memberkahi waktu para sahabat, yang dimana para sahabat itu sampai-sampai siang dan malamnya bekerja keras, yang karena tidak ada, kalau dia tidak lakukan itu, maka anak dan istri bahkan dirinya bisa akan binasa, disebabkan pasukan kaum musyrikin
itu telah menyerang mereka dari luar, sedangkan yang menyerang mereka dari dalam adalah pasukan dari kaum munafikin yang berkhianat. Maka dari perang ini ada 3 namanya. Maka dari itu terjadi perbedaan ahli sejarah tentang jumlah berapa peperangan Nabi. Karena pada saat perang ini sebenarnya ada 3 peperangan. Yang pertama peperangan Bani Nadir yang berserikat dengan kaum musyrikin, yang kedua peperangan dengan kaum musyrikin, yang ketiga biasa juga dikenal dengan perang Khandaq. Jadi ini namanya perang Khandaq, bisa juga disebut perang Ahzab, bisa juga disebut dengan perangnya Bani Nadir, yaitu kabilah-kabilah Yahudi yang bersatu, yang berkhianat dengan perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersama-sama menjaga negeri kita, akan tetapi mereka ingin mengalahkan karena dia diiming-imingi oleh Abi Sufyan. Kalau Nabi dikalahkan maka orang Yahudi yang memiliki kota Madinah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalahkan dan para sahabatnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaum musyrikin sudah mau masuk di kota Madinah, yang dimana mereka langsung banyak dari pasukan kaum musyrikin yang berjatuhan. Akhirnya disinilah ada terjadi cekcok antara kaum musyrikin dengan kaum Yahudi yang mengakibatkan gentar. Akhirnya pasukan kaum musyrikin tiba-tiba mundur. Yang walaupun ada sempat yang masuk, disebabkan mereka buat jembatan setelah banyaknya pasukan mereka mati, akan tetapi langsung berduel antara Ali bin Abi Thalib dengan panglima pasukan dari kaum musyrikin, dan itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib sehingga dipukul mundur dia punya anggota pasukan. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Ahzab atau perang yang disebut perang Bani Nadir ini, awal dari mula keluarnya kalangan Yahudi dari kota Madinah. Jadi di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya pertama kali orang-orang Yahudi masuk di kota Madinah pada saat di zaman Nabi Ibrahim, ketika zamannya Hajar, ketika Ismail di sana. Disitulah awal mereka merintis bisanya tinggal orang-orang ahli kitab di kota Madinah. Dan akhir dari peninggalan mereka pada saat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat tahun 4 Hijriah di akhir-akhir, yang mereka semua setelah peperangan ini, setelah mundur kaum musyrikin, pada saat itu muncul pula musim dingin yang mengakibatkan tenda para pasukan itu diterbangkan angin kencang sehingga Abi Sufyan mundur kembali ke Mekah, yang dimana pada saat itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah itu tidak lama besoknya langsung dibersihkan seluruh dari orang-orang Yahudi, dikeluarkan dari kota Mekah. Maka dari itu dari kota Madinah, disinilah awal keluarnya orang-orang Yahudi di kota Madinah, disebabkan mereka melakukan pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka diusir. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Banyak kejadian sebenarnya di dalam kisah ini, insyaallah kita akan kisahkan dari apa-apa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.